Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidina Al-Hura, Ratu Bajak Laut Muslimah pertama di dunia yang sangat pemberani. Dengan keberaniannya itu, Sayyidina Al-Hura bahkan dibenci dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam di Eropa. Nama Sayyidina Al-Hura sendiri terkenal di wilayah barat Mediterania karena sering menargetkan kapal-kapal para pedagang Portugis dan Spanyol. Dia juga menjadi aliansi Barbarossa, bajak laut ternama di Eropa yang juga seorang muslim. Lantas, siapakah sosok Sayyidina Al-Hura? Sayyidina Al-Hura adalah seorang wanita bajak laut terkenal yang hidup antara abad ke-15 dan 16. Selain menjadi ratu bajak laut, ia juga menjabat sebagai gubernur Tetuan dan akhirnya menikah dengan Sultan Maroko. Kekuasaannya hancur bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kerusuhan di wilayah kekuasaannya yang digulingkan oleh menantunya sendiri. Nama besar Ratu Bajak Laut ini tidak begitu dikenal sebagian besar kaum muslimin, tetapi justru namanya tertulis dalam catatan agama lain di Portugis dan Spanyol. Sumber tersebut menyebutkan Sayyidina Al-Hura diterjemahkan sebagai wanita berdaulat atau suffrage lady, sehingga nama aslinya pun menghilang dari sejarah dan diasumsikan sosok itu adalah Aisyah. Nama sebenarnya adalah Lala Aisyah binti Ali bin Rashid Al-Alami. Sayyidina Al-Hura lahir sekitar tahun 1485 di Granada, negara muslim terakhir di semenanjung Iberia. Ayahnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Mausa ibnu Rashid Al-Alami yang mendirikan kota Sefsawan, Maroko. Ibunya adalah Zohra Fernandez, seorang Nasrani yang masuk Islam. Keluarganya merupakan bangsawan yang dikenal sebagai Rashid, keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ali dan Fatimah. Mereka mendirikan dinasti Idrisid di Maroko selama akhir abad ke-8. Ketika Granada jatuh ke pasukan Reconquista tahun 1492, banyak muslim melarikan diri ke Afrika Utara, termasuk keluarga Sayyidina Al-Hura. Kemudian, Granada ditaklukkan oleh Raja Katolik Isabel I, Saka Kastilia, dan Ferdinand II dari Aragon. Isabella dan Ferdinand memang dikenal karena mampu menyelesaikan Reconquista. Mereka memerintahkan umat muslim untuk mendukung dan membiayai perjalanan Christopher Columbus pada 1492. Semuanya mengarah pada pembukaan dunia baru. Mereka membentuk Spanyol sebagai kekuatan global pertama yang mendominasi Eropa dan sebagian besar dunia selama lebih dari 1 abad. Kemudian, di usia 16 hingga 25 tahun, Sayyidina Al-Hura menikah dengan Abu Hasan Al-Mandari yang 30 tahun lebih tua. Al-Mandari adalah pengungsi yang melarikan diri ke Spanyol, menetap di Tetuan dan menjadi gubernur di sana sekitar tahun 1515 hingga 1519. Setelah suaminya wafat, Sayyidina Al-Hura menggantikan posisi menjadi gubernur di Tetuan. Pada 1515, Sayyidina merupakan orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara sah memegang gelar Al-Hura atau Ratu. Lalu, bagaimanakah awal kisah Sayyidina Al-Hura menjadi bajak laut? Sejarah menceritakan Sayyidina Al-Hura tidak pernah melupakan jatuhnya Granada. Dia bersumpah membalas kekalahan dan melawan Eropa. Sayyidina berencana merebut kembali Andalusia dari orang-orang agama lain. Meskipun saat itu tidak bisa menghadapi Spanyol dan Portugis secara langsung, Sayyidina berhasil membuat kekacauan perdagangan laut dengan cara pembajakan. Tidak lama setelah kejadian itu, Sayyidina membentuk aliansi dengan bajak laut terkenal bernama Orotres atau bajak laut Barbarossa yang ternama di Eropa. Sosok ini juga dikenal sebagai Redbeard yang meneror bagian timur Mediterania. Dia dikenal sebagai saudara laki-laki dari Hayreddin Barbarossa.
Laksamana Utsmaniyah dari armada yang lahir di Pulau Lesbos. Sayyidina Al-Hurra membajak di wilayah barat yang menargetkan kapal dagang Portugis dan Spanyol. Kru kapal dagang berhasil diserbu dan ditawan olehnya. Alhasil, Portugis dan Spanyol pun dipaksa bernegosiasi dengan Sayyidina Al-Hurra. Mereka terpaksa membayar tebusan dengan jumlah yang besar kepada Sayyidina. Kekayaan dan kekuatannya membuat Sayyidina diperhitungkan di Afrika Utara. Sultan Maroko, Ahmed Al-Watasi, menyadari situasi tersebut dan mengusulkan untuk menikahi janda ini. Tak lama kemudian, mereka berencana membentuk aliansi. Sayyidina pun setuju dengan syarat. Sang Sultan berangkat ke Tetuan untuk menikahinya. Syarat ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena di zaman itu, wanita yang harus pergi ke kota calon suaminya untuk menikah. Setelah menikah, keduanya tinggal di kotanya masing-masing. Tentu saja, pernikahan ini jelas murni untuk tujuan politik. Pada tahun 1542, Maroko berperang dengan Portugal. Situasi negara pun mulai kacau. Ahmed Al-Hasan Al-Mandari, menantu Sayyidina Al-Hurra sekaligus kerabat suami pertamanya, tiba-tiba membentuk aliansi dengan musuh-musuh Ahmed Al-Watasi. Mereka kemudian berhasil menggulingkan pasukannya. Sejak saat itulah Sayyidina Al-Hurra menghilang dari sejarah. Namun, menurut cerita yang beredar, dia kembali ke Sefsawan dan meninggal di sana 20 tahun kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Selain Sayyidina Al-Hurra, wanita muslim paling berpengaruh dalam sejarah Islam, ada sejumlah nama perempuan dalam sejarah yang punya kontribusi dan dampak bagi dakwah Islam. Berikut diantaranya. 1. Khadijah binti Khuwailid, yakni istri pertama Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok terkenal paling berpengaruh dan inspiratif. Ia merupakan orang pertama yang menerima Islam dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Khadijah radhiyallahu an lahir pada tahun 555 Masehi di Arab Saudi. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ia adalah seorang pedagang wanita sukses dan tokoh yang dihormati di Mekah. Ia juga dikenal karena kecerdasan, ketajaman bisnis, dan komitmennya yang tak tergoyahkan karena keadilan sosial. Kemudian, ia menyatakan ketertarikannya untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Dan ia menjadi pendukung terkuat suaminya dan memainkan peran penting dalam perkembangan awal Islam. Khadijah radhiyallahu an adalah ibu dari 4 putri dan 2 putra Rasulullah SAW, termasuk ibu dari Fatimah radhiyallahu an. Hingga akhir hayatnya di tahun 619 Masehi, ia terus mempercayai, menyemangati, dan mendukungnya suaminya itu. 2. Aisyah binti Abu Bakar adalah istri termuda Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu an merupakan ulama paling terkemuka dalam sejarah Islam lantaran pengetahuannya yang luas tentang hukum syariat dan hadis, juga kepribadiannya yang kuat. Diketahui Aisyah radhiyallahu an telah meriwayatkan 2210 hadis Nabi SAW dengan menceritakan sunnah dan praktik sehari-hari beliau. Hadis yang diriwayatkan Aisyah ini menjadi sumber utama bimbingan bagi kaum muslim selain dari Al-Quran. 3. Fatimah binti Muhammad SAW merupakan putri Rasulullah SAW dari istrinya Khadijah radhiyallahu an. Ia menjadi panutan bagi wanita muslim dan terkenal karena kesolehan, keberanian, dan dedikasi kepada keluarganya. Ia diajarkan langsung oleh Nabi SAW mengenai ajaran dan syariat Islam. Ia memiliki hubungan cinta yang solid dan dekat dengan ayahnya.
Hingga Rasulullah SAW pernah bersabda tentangnya, siapapun yang melukai Fatimah, dia melukaiku. Dan siapapun yang melukai saya, melukai Allah. Dan siapapun yang melukai Allah, melakukan kekafiran. Fatimah radhiyallahu an menikah dengan salah satu sahabat dari ayahnya dan juga kerabatnya, yakni Ali bin Abi Thalib. Ia kemudian menjadi seorang istri dan ibu dengan keturunannya yang sangat dihormati di dunia Islam. 4. Asma binti Abu Bakar. Asma radhiyallahu an adalah putri sahabat Abu Bakar dan kakak dari Aisyah radhiyallahu an. Ia termasuk jajaran orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat terpelajar serta punya integritas, ketabahan, dan keberanian yang besar. Ia menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu an, dan dari keduanya lahirlah keturunan yang menjadi tokoh politik dan intelektual terkemuka selama abad pertama Islam. Seperti putranya, yaitu Urwah bin Zubair, yang menjadi salah satu ulama terbaik di bidang hadis. 5. Nusaibah binti Ka'ab al-Ansyariyah. Dikenal sebagai Ammara, ia turut menjadi orang yang paling awal memeluk agama Islam. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang diketahui begitu setia kepada beliau. Nusaibah radhiyallahu an diingat sebagai perempuan tangguh. Ia ikut terjun dalam perang Uhud dengan membawa pedang dan perisai untuk melawan orang kafir. Selama pertempuran, ia mendapati beberapa luka hingga pingsan. Kemudian setelah bangun dan sadar, yang pertama kali ditanyakan olehnya adalah kondisi dari Rasulullah SAW. Dan itulah sobat kisah yang sangat luar biasa. Semoga dari kisah ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.